Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk menyambut seruan Allah, melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, yang insyaallah dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Ilmu, Kitabul Ilmi li Fadilatis Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu kitab yang membahas tentang ilmu yang merupakan karya dari salah seorang ulama besar kita yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Saya melanjutkan pembahasan yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Az-Zumar ayat 9. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang mengambil pelajaran itu hanyalah orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Hadirin rahimakumullah, ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena sudah jelas jawabannya pasti tidak sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Itu pasti tidak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti tidak sama. Ya, ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena jawabannya sudah jelas. Ya, ketika Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, maka jawabannya la yastawiyan, tidak akan sama. Jamaah sekalian, oleh karena itu kata Syekh dalam kitabnya ini, kama la yastawil hayy wal mayyitu was sami wal asam wal basir wal a'ma,
Sebagaimana tidak akan sama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Tidak akan sama antara orang yang mendengar dengan orang yang tuli. Dan tidak akan sama antara orang yang melihat dengan orang yang buta. Kan tidak sama kan Pak? Antara orang yang bisa mendengar dengan orang yang tuli tidak akan sama. Antara orang yang bisa melihat dengan orang yang buta tidak akan sama. Antara orang yang hidup dengan orang yang mati tidak akan sama. Begitu juga dengan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu tidak akan sama. Kemudian Syekh mengatakan, al-ilmu nurun yahtadi bihil insanu wa yakhruju bihi minaz zulumati ilan nur. Ya, kemudian Syekh mengatakan, ilmu itu adalah cahaya. Ya. Jadi yang saya masukkan di sini ilmu Pak adalah ilmu agama. Jamaah sekalian. Kita fokus pada ilmu, karena yang kita bahas ini Pak ilmu agama Pak, bukan ilmu dunia. Yang kami fokus ajarkan adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia Bapak-bapak lebih tahu daripada saya tentang ilmu dunia. Tapi yang kita bahas di sini ilmu agama, ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu Pak, itu cahaya. Jamaah sekalian, yang dengannya manusia itu dia gunakan sehingga dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu itu manusia bisa ya menuju kepada tempat keselamatan. Dan dengan ilmu itu maka seseorang dapat keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan ilmu Pak. Bapak lihat bagaimana dulu orang-orang musyrik Mekah Pak, sebelum Nabi diutus. Jamaah sekalian, kebobrokan moral, ya, kebobrokan akidah, ya, kemaksiatan, kemungkaran Pak merajalela di bangsa Arab ketika itu. Sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pak. Tapi ketika Islam sampai kepada mereka, ketika Islam, jamaah sekalian, mereka masuk ke dalam Islam, ya, maka mereka pun keluar dari gelapnya kebodohan, kejahilaan, kemungkaran Pak, menuju kepada cahaya Islam, kepada cahaya tauhid. Hadirin, ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan Pak, sebagaimana contohnya itu perempuan tidak ada harganya Pak, perempuan, iya, tidak ada harganya. Kemudian di zaman itu siapa yang kuat maka dia yang menguasai. Makanya Pak jangan heran bangsa Arab itu Pak selalu suka perang antar suku. Iya, perang antar suku tuh Pak. Karena mereka bangga dengan sukunya. Namanya fanatisme kesukuan, golongan. Jamaah sekalian. Tapi ketika mereka mendapatkan Islam, mengenal Islam, mendapatkan hidayah Islam, jamaah sekalian, ya, maka mereka menjadi orang-orang yang mulia. Hadirin, orang-orang yang Allah angkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, al-ilmu yarfa'ullahu bihi man yasha min khalqihi. Dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya manusia. Jadi bapak-bapak, kalau kita ingin diangkat kita punya derajat oleh Allah, maka hendaklah kita mempelajari ilmu agama.
Jamaah sekalian. Karena dengan ilmu agama inilah, ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Apa dalilnya? Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu, darajat itu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat kita ini Pak diangkat oleh Allah itu karena apa? Cuma dua, iman dan ilmu. Maksudnya ilmu agama. Jamaah sekalian, iman tidak cukup iman Pak, harus ilmu. Ilmu tidak cukup, harus iman. Jadi iman dan ilmu atau ilmu dan iman ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan Pak. Ibarat burung yang memiliki dua sayap. Jamaah sekalian, tidak bisa dipisahkan. Harus dia terbang itu burung Pak dengan dua sayapnya. Sama juga kita kalau kita membeli sesuatu dengan uang, kira-kira Pak, uang itu bisa diterima kalau ada satu gambarnya yang hilang. Harus dua-duanya utuh kan? Sisi kanan dan sisi kirinya harus utuh. Iya. Begitu juga kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima keimanan kita, keislaman kita kalau dibangun di atas dua, iman dan ilmu atau ilmu dan iman. Jamaah sekalian. Baik, selanjutkan Pak. Walihada najidu anna ahlal ilmi mahallus sana kullama dzukiru asnan nasu alaihim wa hada raf'un lahum fid dunya. Ya, oleh karena itu kata Syekh, kita mendapatkan ya orang-orang yang memiliki ilmu itu atau para ulama itu adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan pujian, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, Pak? Para ulama atau orang-orang yang memiliki ilmu agama, Pak, yang menyampaikan ilmu agama itu jamaah sekalian, adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan pujian, mendapatkan doa-doa seperti ya contohnya penulis buku ini namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau sudah meninggal dunia, Pak. Ya, kalau tidak salah beliau itu meninggal sekitar tahun 2002 atau 2003. Beliau meninggal dunia. Ya, kurang lebih 22 tahun lah dari sekarang. Tetapi beliau ini senantiasa dipuji oleh manusia, didoakan, termasuk kita. Kenapa? Karena setiap saya sebutkan namanya, saya sebutkan rahimahullah. Apa itu rahimahullah? Semoga Allah merahmati beliau. Sama juga kan kalau kita sebutkan nama sahabat, misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah ya meridhai beliau. Kan begitu. Sama juga kalau kita menyebutkan Nabi kan, apa kita jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat dan keselamatan kepada Nabi. Dan Nabi kita, Pak, adalah imamnya para ulama. Nabi kita ini, Pak, imamnya, pemimpin para ulama. Jamaah sekalian. Pemimpin orang-orang yang memiliki ilmu. Beliau adalah pimpinannya, Pak. Jamaah sekalian. Kemudian siapa lagi, Pak, setelah Nabi? Siapa orang yang terbaik pas setelah Nabi? Para sahabat Nabi. Bukan kita. Bukan yang hidup di zaman sekarang, Pak. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, khairun nasi qarni tsumma alladhina yalunahum tsumma alladhina yalunahum
sebaik-baik generasi, kata Nabi, adalah generasiku. Ini Nabi, Pak, memberikan pernyataan sebaik-baik generasi, kata Nabi, adalah generasiku. Siapa itu? Itulah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi para tabi'in. Siapa itu tabi'in, Pak? Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat dan tidak sempat bertemu dengan Nabi. Itu tabi'in. Seperti siapa tabi'in itu, Pak? Tabi'in seperti Abu Hanifah, yang salah seorang empat imam mazhab, Pak. Kan ada 4 imam mazhab ini. Ada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Ada kedua adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ketiga adalah Imam Syafi'i, ya, rahimahullah ta'ala. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Dan Abu Hanifah ini, jamaah sekalian, dia masuk dalam golongan tabi'in. Beliau tidak ketemu Nabi, tetapi ketemu dengan beberapa sahabat Nabi. Seperti beliau sempat ketemu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah SAW, atau boleh kita katakan pas sahabat junior namanya. Ya, jadi sahabat ini, Pak, terbagi 2. Sahabat Nabi, Pak. Ada sahabat junior, senior, ada sahabat junior. Ya, sahabat Nabi yang senior seperti siapa? Abu Bakar. Senior itu, Pak. Siapa lagi? Umar. Ya, Utsman bin Affan. Itu senior. Jamaah sekalian. Abdurrahman bin Auf. Ya. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Siapa lagi, Pak? Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Siapa lagi? Sa'id bin Zaid. Ya, siapa lagi? Zubair ibnu Awam. Jamaah sekalian. Talha bin Ubaidillah. Jamaah sekalian. Ini dinamakan senior sahabat Nabi. Ada yang junior. Maksudnya sahabat Nabi tapi muda. Sahabat Nabi, Pak, tapi jaraknya jauh sekali dengan Nabi, Pak. Contoh siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, Pak, dengan Nabi itu sepupu sekali. Abdullah bin Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. Karena Abbas bin Abdul Muttalib, dia saudara dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah pamannya, bapaknya Nabi. Abbas saudara dengan Abdullah. Jamaah sekalian. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini, Pak, ya, dengan Nabi jaraknya jauh. Maksudnya bukan Abbas, ya, Abdullahnya, anaknya. Abdullah bin Abbas. Jaraknya dengan Nabi jauh, Pak. Ketika Nabi meninggal dunia, kan Nabi meninggal dunia umur berapa? 63 tahun. Abu Bakar meninggal dunia umur berapa? 63 tahun. Utsman meninggal dunia umur berapa? 63 tahun. Ali sama, 63 tahun semua. Jamaah sekalian. Nabi meninggal umur 63 tahun. Kemudian khalifah yang pertama Abu Bakar meninggal umur 63 tahun. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab, meninggal umur 63 tahun. Kemudian Utsman bin Affan, ya, khalifah yang ketiga, meninggal umur 63 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib, jamaah sekalian, khalifah yang keempat, meninggal juga umur 63 tahun. Jadi umurnya para sahabat ini pendek-pendek sebenarnya, Pak, 63 tahun.
Kalau umur kita sekarang 40, Pak, ya, kalau kita seandainya dipanggil Allah umur kita 63 tahun, berarti siap-siap kita, Pak. Siap-siap 23 tahun kita, siap-siap menjemput, menanti malaikat maut seandainya. Kalau kita sama umur kita dengan dengan Nabi dan para sahabat, Pak, 63 tahun. Seandainya. Jamaah sekalian. Iya. Baik, Pak, saya lanjutkan, Pak, ya. Jadi para sahabat Nabi, ya. Jadi ketika Nabi meninggal dunia, itu Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi itu, Pak, itu baru beranjak dewasa, baru masuk umur 15 tahun. Sepupu sekali nih, Pak. Abdullah bin Abbas dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sepupu sekali, tapi jaraknya jauh sekali. Nabi meninggal umur 63 tahun, ketika itu Abdullah bin Abbas masih berumur 15 tahun. Berarti berapa jaraknya, Pak? Jaraknya kurang lebih 48 tahun. Jarak antara Abdullah bin Abbas dengan Nabi, Pak, 48 tahun jaraknya, Pak. Ya. Jamaah sekalian. Ini disebut dengan sahabat junior, sahabat Nabi juga, tapi sahabat muda namanya. Beda dengan Abu Bakar. Kalau jaraknya Abu Bakar, yang mana lebih tua, Pak? Abu Bakar atau Nabi? Nabi. Bedanya berapa tahun? 3 tahun. Jaraknya, Pak. Perselisihan umurnya, ya, 3 tahun. Nabi lebih tua 3 tahun dibandingkan Abu Bakar. Jamaah sekalian. Ya. Siapa lagi sahabat Nabi yang junior, Pak? Yang muda-muda. Anas bin Malik. Jamaah sekalian. Sahabat yang junior. Ya. Siapa lagi? Abdullah bin Umar, anaknya Umar, Pak. Ya, namanya Abdullah bin Umar ibnu Khattab. Itu semua, Pak, dia hampir seumur semua. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibnu As. Makanya, Pak, ada disebut dengan Ubadillah namanya, ya. Ya, Ubadillah, tidak, 3 Abdullah. Abdullah bin Umar, anaknya Umar, Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas, kemudian Abdullah bin Amr ibnu As, anaknya Amr, Abdullah anaknya Amr. Ini semua adalah sahabat-sahabat junior, jamaah sekalian. Hadirin. Ya, tapi itu sahabat, Pak, meskipun junior, Pak, tapi ilmunya mengalahkan yang senior. Para sahabat Nabi, Pak. Contohnya saya kasih tahu, Pak. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, Abdullah bin Abbas, ya, ketika Nabi meninggal dunia umur 63 tahun, Abdullah bin Abbas baru berumur 15 tahun, kurang lebih. Jamaah sekalian. Tapi Abdullah bin Abbas ini, Pak, ya, jamaah sekalian, adalah sahabat kecil atau muda yang paling tinggi ilmunya. Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Orang sahabat yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran. Iya. Padahal masih muda ya, Pak. Pada satu ketika, di zamannya Umar ini, Pak, Umar bin Khattab, ketika itu Umar sebagai khalifah, jamaah sekalian, dibawalah ini masuk Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian di majelisnya para sahabat-sahabat yang sudah senior. Akhirnya apa kata para sahabat senior, kenapa engkau masukkan ini seorang anak muda ini ke tengah-tengah kami? Iya. Akhirnya Umar pun, jamaah sekalian, mengetes
sahabat-sahabat yang ada di situ. Artinya sahabat-sahabat senior, the test. Tidak ada yang bisa menjawab, Pak. Yang bisa menjawab adalah Abdullah bin Abbas. Dia masih muda. Jamaah sekalian. Apa yang dites, Pak? Tentang tafsir Al-Quran, surah An-Nasr. Yang sudah saya jelaskan, Pak, di masjid subuh. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sahabat tidak tahu tafsirannya. Sahabat-sahabat sendiri Pak tidak tahu. Makanya kata Umar, jangan kamu sepelekan anak muda ini. Betul dia muda, tapi ilmunya tinggi daripada kalian. Jemaah sekalian. Betul dia muda, kata Umar. Betul muda dia ini. Dibandingkan kalian. Tapi kalau ilmu dia lebih jago daripada kalian. Umar kasih tes. Tidak ada yang bisa menjawab. Coba jelaskan di tafsiran ini ayat. Jelaskan. An-Nasr. Tidak ada yang bisa menjawab, Pak. Apa kata Umar? Abdullah, jelaskan itu. Dijelaskan, Pak. Dan itu Umar benarkan, betul. Apa yang kamu jelaskan, apa yang kamu tafsirkan itu benar. Jamaah sekalian. Makanya Abdullah bin Abbas ini, Pak, dia digelar dengan Bahrul Tafsir namanya. Yaitu orang yang ahli atau orang yang memiliki wawasan yang sangat luas terhadap masalah tafsir Al-Quran. Hadirin. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak, kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, jadi orang yang terbaik setelah Nabi siapa, Pak? Para sahabat. Makanya kata Nabi, la tasubbu ashabi. Lau kana ahadukum, lau anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban ma balagha ma anfaqa ahaduhum walau nasifahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya engkau berinfak, mengeluarkan harta, lau anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban, sebanyak Gunung Uhud berupa emas. Siapa, Pak, yang sudah pernah lihat Gunung Uhud, Pak, yang ada di Madinah? Seandainya itu emas semua, Pak, berapa ratus ton emas. Kata Nabi, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan hartanya sebanyak Gunung Uhud berupa emas, Pak ya, bukan batu, emas, tidak akan bisa menyamai apa yang sahabat keluarkan meskipun cuma 1 liter gandum. Bayangkan, Pak, tidak bisa kita samai, Pak. Sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan, tidak bisa kita menyamai meskipun dia cuma berinfak, Pak, 1 liter gandum, Pak. Jauh sekali jaraknya, Pak. 1 liter gandum dengan berton-ton emas yang berupa Gunung Uhud itu, Pak. Tidak akan bisa menyamai 1 liter gandum yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, jangan engkau hina sahabatku. Jangan engkau hina sahabatku. Makanya, Pak, kita harus bersyukur karena para sahabat Nabi ini beliau adalah perantara antara kita dengan Nabi. Pak, siapa sahabat Nabi, Pak, yang kuburannya ada di Cina? Siapa yang tahu, Pak? Siapa
sahabat Nabi yang kuburannya di Cina? Siapa sahabat Nabi yang kuburannya ada di Turki, Istanbul? Turki itu Pak negara Eropa ya Pak, Eropa Timur. Turki itu Pak bukan bahasa Arab. Dia bahasa Eropa. Ya, bukan juga bahasa Inggris Pak. Karena dia bukan Eropa Barat, dia Eropa Timur, Turki Pak. Ya, tapi sahabat ada yang sampai di Turki. Siapakah itu? Abu Ayyub Al-Ansari namanya. Sahabat Nabi Pak. Abu Ayyub Al-Ansari. Dia ke Turki. Dalam rangka apa Pak? Dalam rangka berdakwah. Akhirnya beliau meninggal di Turki. Ada kuburannya Pak di Istanbul, Turki. Bahkan ada yang sampai di Cina. Siapakah itu Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas Pak, kuburannya di Cina. Jamaah sekalian. Sampai ke Cina jamaah sekalian. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini mendapatkan Islam itu karena perjuangan para sahabat Nabi, Pak. Ya, mereka menyebar ke seluruh. Berapa jumlah sahabat Nabi Pak ketika haji wada? Haji perpisahan. Berapa kali Nabi melaksanakan ibadah haji Pak? Dalam seumur hidupnya? Hanya 1 kali Nabi melaksanakan ibadah haji. Makanya dikenal dengan haji wada, haji pertama dan terakhir perpisahan. Di haji wada itu Pak, berapa jumlah sahabat Nabi Pak? Disebut dalam riwayat yang sahih 124.000 para sahabat Nabi. 124.000 para sahabat Nabi Pak. Pada saat itu, pada haji wada. Setelah itu mereka ke kemana Pak? Dikirim. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Asia, ada yang ke Eropa Pak. Amerika itu Pak belum diketemukan. Belum ada Amerika Pak. Amerika adalah benua yang paling terlambat diketemukan Pak. Benua Amerika itu Pak. Yang dulu itu masih terkenal benua Eropa, Afrika, Asia, 3 aja Pak. Eropa, Asia, Afrika. Amerika belum Pak. Jamaah sekalian. Makanya jamaah sekalian, begitu banyak Pak Islam itu menyebar di dunia Eropa. Seperti mana Spanyol. Jamaah sekalian. Spanyol itu Pak dulu bernama Andalusia. Andalusia Pak. Sekarang bernama Spanyol. Ya. Bapak tahu apa itu Cordova? Cordova itu ada di Spanyol Pak. Cordova namanya. Jamaah sekalian. Itu peradaban Islam di situ Pak. Ya. Sisilia. Ya. Valencia. Itu jamaah sekalian, itu semua nama-nama kota semua Pak. Yang ada di Spanyol Pak. Yang sekarang menjadi klub-klub bola kan? Ya, klub-klub bola sekarang kan? Di Spanyol itu Pak. Jamaah sekalian. Ya. Hadirin, ya, jadi sekali lagi para sahabat Nabi jamaah sekalian ya adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang terbaik Pak. Meskipun kita beribadah sebanyak-banyaknya Pak, sebanyak-banyaknya tidak akan bisa mengalahkan sahabat Nabi. Contoh misalnya, contoh saja Pak. Seandainya kita setiap harinya puasa terus, setiap malamnya sholat tahajud terus, dari habis isya sampai subuh, ratusan rakaat Pak. Setiap harinya kita berinfak terus, tidak akan bisa mengalahkan sahabat Nabi Pak. Padahal sahabat Nabi itu Pak, tidak ada juga sahabat Nabi yang puasa setiap hari, tidak ada.
Bahkan ada sahabat Nabi, Pak, yang jarang puasa sunnah. Iya, ada sahabat Nabi, Pak, yang jarang puasa sunnah. Jamaah sekalian. Yang saya mau garis bawah di sini adalah apa kelebihan sahabat dibandingkan kita? Meskipun kita adalah orang yang paling taat, setaat-taat di dunia ini, Pak. Dibandingkan dengan sahabat Nabi. Perbandingannya adalah karena para sahabat bertemu dengan Nabi. Itu perbedaannya, Pak. Mereka bertemu dengan Nabi, Pak. Ada sahabat, Pak, ya, yang ketemu Nabi sebentar sekali. Iya, bahkan nggak sempat sholat, belum sempat sholat, Pak. Karena apa? Dia baru masuk Islam. Baru masuk Islam, Pak, ikut berjihad. Jamaah sekalian, belum sempat sholat, Pak. Masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat, kan sudah Islam, Pak. Ya, kemudian setelah itu ikut berjihad, syahid, Pak. Tetap dinamakan sahabat Nabi. Jamaah sekalian, apa definisi sahabat? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang bertemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Itulah definisi sahabat. Saya ulang. Definisi sahabat adalah siapa yang bertemu dengan Nabi meskipun cuma sebentar. Meskipun cuma sedetik, 2 detik seperti tadi. Ada sahabat Nabi, Pak, bertemu dengan Nabi sebentar, ucapkan 2 kalimat syahadat, ikut berperang, mati. Pak, siapa orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa selain Nabi, para nabi? Para sahabat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Itu kan para sahabat, Pak. Jadi para sahabat Nabi ini dari kalangan muhajirin dan ansor ini, Pak, itu sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin masuk surga. Semuanya. Meskipun yang tadi itu, Pak, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang tadi ini kafir, Pak, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikut perang, langsung syahid. Itu sudah dijamin surga, Pak. Karena berdasarkan ayat ini. Saya terjemahkan, Pak, ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dan yang memperjuangkan Islam, membela Islam, siapa kami itu? Dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini kalangan muhajirin? Itulah orang-orang Mekah. Siapakah orang-orang ansar? Itulah orang-orang Madinah. Dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan kebaikan, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, maka Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah telah siapkan bagi mereka surga, ya, yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Berarti berdasarkan ayat ini, para sahabat Nabi, Pak, sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum tentu. Allah alam, Pak. Kita tidak tahu. Kita ini penghuni surga atau neraka tidak tahu, Pak. Itu rahasia Allah. Tapi para sahabat Nabi sudah dijamin surga, Pak. Semuanya berdasarkan ayat ini. Jamaah sekalian. Oleh karena itu hadirin, ya, maka tidak ada jalan lain kalau kita ingin selamat. Makanya disebutkan nama ini, walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka
dengan kebaikan, mengikuti jalan mereka. Kalau kita Pak juga ikuti jalan mereka, ikuti orang-orang Muhajir dan Ansor, para sahabat Nabi, insya Allah Allah ridho kepada kita dan Allah akan siapkan surga bagi kita. Itulah kemenangan yang sangat besar. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi sekali lagi Pak, agama ini kan saya katakan tadi bahwasanya para sahabat Nabi ini yang mengantarai antara kita dengan Rasulullah SAW. Itulah para sahabat Nabi. Karena ilmu bersumber dari mereka. Karena apa? Karena mereka menerima langsung dari Nabi. Mereka Pak menerima langsung dari Nabi Pak. Jamaah sekalian. Itu Nabi Pak tidak pernah berkata yang sia-sia. Makanya sahabat Pak, setiap bersama Nabi ada yang mencatat. Apa yang keluar dari mulutnya Nabi Pak dicatat. Ada yang dihafal. Ada sahabat Nabi Pak yang paling kuat hafalannya. Setiap dia mendengarkan sabda Nabi Pak, apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi sampaikan Pak, tidak pernah dicatat, dihafal. Namanya Abu Hurairah. Jamaah sekalian. Paling kuat sekali hafalannya. Hadirin. Iya. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi Pak, tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Ya, karena mereka inilah orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan Islam. Hadirin, mereka adalah orang-orang yang rela mati Pak untuk membela Islam. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak jangan sampai kita lupakan sejarah. Hadirin, sejarah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kan Islam ini Pak sampai di negara kita tuh kan karena para sahabat Nabi Pak. Yang mana mereka itu berjuang, mereka diutus kemana-mana jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ya, oleh karena itulah hadirin, ya mudah-mudahan kita terus jamaah sekalian mempelajari ilmu yang bersumber dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya mau kasih sampaikan Pak. Makanya Pak, ada orang-orang orientalisme. Orang-orang orientalisme Pak. Orientalisme itu orang-orang barat yang mempelajari Islam, tetapi tujuannya bukan untuk mencari Islam, tetapi ingin mencari celah supaya umat Islam ragu-ragu terhadap agamanya. Makanya Pak, mereka menyerang para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa sih angkat ini para sahabat? Perlu kita agungkan sahabat, kita cintai sahabat. Karena ada orang, nah mungkin saya berbicara Pak, kalau saya tidak sampaikan, ada orang talis sampai sekarang. Mereka berupaya untuk mengacaukan Islam dengan menyerang sahabat Nabi. Dengan menyerang sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi diserang Pak. Artinya sahabat Nabi difitnah. Ada yang mengatakan sahabat Nabi itu kafir,
setelah Nabi meninggal dunia, Pak. Ada mereka mengatakan demikian, Pak. Para sahabat Nabi itu sebagian besar kafir kata mereka setelah Nabi Nabi meninggal dunia. Maka saya katakan tadi, Pak, kenapa kita harus membela sahabat Nabi? Iya, kenapa kita harus mencintai sahabat Nabi? Karena ada orang-orang yang benci kepada sahabat Nabi, Pak. Jadi apa yang saya sampaikan ini, Pak, bukan cuma sekedar penyampaian, Pak. Karena ada sebabnya. Karena ada orang-orang yang benci kepada sahabat Nabi, Pak. Jamaah sekalian. Ada gerakan, Pak, gerakan feminisme namanya, feminisme. Feminisme itu para wanita jamaah sekalian yang ingin menyamakan statusnya dengan laki-laki, namanya persamaan gender, Pak. Dia serang siapa, Pak? Abu Hurairah. Saya pernah membaca bukunya, Pak. Tidak perlu saya sebutkan bukunya, Pak. Ada bukunya. Jamaah sekarang. Namanya persamaan gender. Ingin wanita sama semua status dengan laki, semua lini kehidupan. Termasuk ketika laki-laki bisa sholat Jumat, perempuan juga bisa sholat Jumat sendiri. Dia pimpin, dia jadi imam. Itu ada, Pak. Gerakan namanya feminisme. Sampai sekarang. Jadi ada gerakan liberalisme, feminisme, orientalisme, jamaah sekalian. Itu semuanya, Pak, ujung-ujungnya menyerang para sahabat Rasulullah SAW. Kalau para sahabat Rasulullah sudah diserang, Pak, ini kan sumber Islam di sini, Pak. Akhirnya, Pak, kita pun ragu-ragu. Wah, ragu-ragu ini sahabat ini. Wah, berarti tidak bisa diterima ilmu dari sahabat ini. Makanya dia diserang itu, Pak. Langsung sumbernya diserang. Makanya, Pak, jangan heran sebagaimana Nabi mengatakan la tazalu min ummati ta'ifatun qa'imatun 'alal haq. Ya. Kata Nabi, akan ada nanti sebagian umatku, satu kelompok yang senantiasa menyuarakan kebenaran, membela kebenaran dimanapun dia berada. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah sekalian. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak, senantiasa menyuarakan kebenaran. Jadi kebenaran ini, Pak, harus kita suarakan. Kebatilan harus kita lawan kebatilan, Pak. Jangan kita diam. Jamaah sekalian. Makanya ada namanya perang media. Kita lawan dengan media, perang media namanya, Pak. Jamaah sekalian. Kalau tidak, Pak, kesian kita punya generasi selanjutnya. Dia akan buta. Who is sahabat? Siapa itu sahabat? Tak tahu. Siapa itu sahabat? Siapa itu Umar? Siapa itu Abu Bakar? Jamaah sekalian. Makanya ini perlu saya sampaikan, hadirin. Baiklah, karena waktu yang sudah masuk, Pak, ya, barangkali tidak ada pertanyaan ya, karena sudah azan ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah daripada kami ataupun guna syaitan yang terkutuk. Kami akhiri dengan baca 20 majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.